kalau kita mau otentik, jangan terjebak pada popularitas. Begitu popularitas menawarkan banyak hal yang indah, kita affirm prioritas kita itu nyetak pemimpin. Pandangan pemimpin soal waktu menentukan dampaknya, menentukan hidupnya, menentukan kebahagiaannya. Kalau kita gagal melihat kekekalan dalam garis waktu kepemimpinan kita, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Apa yang Yesus ingin ajarkan pada kita? Ada 5 macam ragi berbahaya. Kelihatannya masuknya kecil, tapi semalaman dia akan menjalar kemana-mana. Bisa merusak organisasi, keluarga, perusahaan dalam sesaat. Kulturnya bisa hancur dalam semalam. Jadi kita mesti hati-hati. Alkitab pada aslinya, ya, kita tahu tidak ada pasalnya, tidak ada perikopnya, jadi terus tulisan begitu saja, ya. Dan ini tulisan yang diurapi Roh Kudus. Lukas itu satu-satunya penulis Injil yang paling berpendidikan. Dia seorang dokter. Jadi cara dia nyusun Injilnya demikian rupa sehingga orang yang baca itu dituntun kepada tujuan yang Roh Kudus mau capai. Jadi Lukas bukan beda dengan Markus. Markus itu mencatat khotbah-khotbahnya Petrus saja. Jadi tidak ada urutannya, ya. Satu topik sini, satu topik sana dan segala macam. Tapi Lukas urut, ya, diurutkan, dan Roh Kudus menolong dia untuk memilih cerita-cerita yang menolong orang membaca untuk memahami kemana kita dituntun untuk mengerti Tuhan Yesus. Nah, jadi dari situ kita harus lihat pasal 12-13 dalam konteks Yesus jalan ke Yerusalem, perjalanan terakhir, sebentar lagi dia akan mati, ya, di Yerusalem. Nah, kemudian dia ajarkan di pasal 12-13 beberapa hal penting kepada murid-muridnya. Saya beri judul pasal 12-13 ini perspektif pemimpin terhadap waktu. Tadinya saya tergoda untuk memberi judul slide-slide hari ini dengan judul pemimpin munafik yang tanda kutip berhasil. Itu orang Parisi kan sedunia berhasil, ya, kaya, ya, terkenal, punya kedudukan, tapi munafik. Nah, kenapa saya sebut munafik? Karena di dalam 2 pasal ini minimal 3 kali Yesus bilang munafik. Ya, di pasal 12 ayat 1 dia bilang munafik. Di pasal 12 ayat 5-6 dia bilang munafik kamu. Di pasal 13 ayat 15 dia bilang munafik lagi. Ya, jadi keras sekali. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Saya harap saya bisa cerita supaya kelihatan alurnya. Yang pertama, kalau saya perhatikan di pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 dulu, dimulai dengan sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Jadi Yesus jalan, tadinya mungkin cuma sekitar 20 orang, 12 muridnya, perempuan-perempuan yang melayani dari Galilea jalan. Makin hari dia bikin mujizat, dia melayani orang makin banyak, sampai di pasal 12 dikatakan ribuan orang. Ya, ribuan orang sampai dikatakan berdesak-desakan. Mungkin istilahnya sampai saling nginjak kakinya orang lain. Banyak. Orang bisa bilang, Yesus kamu sukses nih. Ya, ribuan orang ikut. Nah, seringkali di sini kita terjebak. Ya. Pemimpin terjebak dalam popularitas. Memang yang namanya pemimpin itu mesti ada pengikutnya. Kalau orang punya jabatan sebagai direktur, pemimpin, tapi tidak ada pengikutnya, dia bukan pemimpin.
Tapi bukan berarti pemimpin yang sukses itu pemimpin yang pengikutnya paling banyak. Itu kesimpulan yang keliru. Keberhasilan pemimpin diputuskan berapa banyak pemimpin lain yang dia hasilkan, bukan berapa banyaknya orang yang ikut dia. Tapi ini sangat menggoda. Maka saya beri judul, hal pertama yang saya belajar dari Tuhan Yesus di pasal 12, popularitas. Apalagi zaman sekarang nih, dengan sosmed, dengan internet, ya, orang bicara tentang saya punya 120.000 nih followers, saya punya 1 juta nih followers. Ya, popularitas itu lahan yang paling subur untuk kemunafikan. Ya, karena kita tidak tahu orang banyak, kita tidak mau orang banyak tahu siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau mulai banyak orang berkerumun di sekitar saudara, hati-hati, ya, karena itu lahan yang subur. Saudara tidak mau kehilangan mereka. Ya, tidak mau kehilangan popularitas, pengikut yang banyak, jadi mulai numpuk apa-apa yang disembunyikan. Ya, di ayat 2 ayat 3 dikatakan nanti tidak ada yang disembunyikan yang tidak akan ditampilkan. Ya, omongan kita akan dibukakan semua juga. Jadi sekali lagi, pada saat saudara mengalami popularitas, jangan langsung didefinisikan ini kesuksesan. Ya, justru ini lahan yang paling subur untuk menjebak pemimpin keluar dari jalur suksesnya. Supaya kita tetap otentik, itu pelajarannya. Bagaimana di tengah semua popularitas Yesus, supaya tetap otentik bagaimana? Perhatikan di ayat 1 itu. Begitu dia lihat orang banyak, ribuan datang mengelilingi dia. Ayat 1b, langsung Yesus tidak ngadepi orang banyak, dia ngadepi 12 muridnya. Ya. Jadi mestinya kalau waktu itu saya jadi coachnya Tuhan Yesus, ini opportunity, ya. Ribuan orang datang sehingga sekarang ini ngomong apa aja orang ikut, ya. Mereka sudah passionate, berapi-api semua dari jauh ikut sampai hari ini. Ngomong, ini kesempatan untuk sukses. Tapi Yesus sengaja, begitu dia lihat orang banyak, ya. Jadi cara belajarnya, saya pertama juga agak sulit ini dengan panjangnya pasal ini. Tapi saya coba menempatkan diri saya seperti kalau saya salah satu muridnya Tuhan Yesus. Ya. Dia berdiri, dia lihat orang banyak, langsung diam balik. Dia lihat 12 muridnya. Terus dia mulai ngomong. Jadi kalau kita mau otentik, jangan terjebak pada popularitas. Begitu popularitas menawarkan banyak hal yang indah, kita affirm prioritas kita itu nyetak pemimpin. Bukan soal populer, banyaknya follower, tapi berapa banyak pemimpin. Jadi semakin kita populer, semakin harus kita prioritaskan pemuritan. Ya. Bukan terjebak kemudian waktunya, wah ini kesempatan, ini sukses. Ini jebakan. Ya, popularitas bisa jadi jebakan sehingga kita tidak fokus kepada apa yang paling penting, mencetak pemimpin-pemimpin. Memang enak, populer itu lebih keren, lebih memberi kepuasan di jiwa daripada nyetak pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa lebih terkenal daripada kita. Ya, tapi itu adalah jalan seorang pemimpin. Nomor 2, bagaimana supaya tetap otentik? Ya, Yesus kemudian mulai memfokuskan lagi kepada misinya. Ya, misinya dia, ya. Jadi dia jalan ke Yerusalem untuk memenuhkan misinya, untuk mati menebus dosa umat manusia. Banyak pemimpin, ya, saya katakan sama seperti power, kekuasaan, popularitas itu addicting, ya, membuat kita kecanduan, pengen lagi, ya. Punya follower 100.000, pengen 200.000, pengen 500.000, pengen lebih populer lagi, pengen punya pengikut lebih banyak lagi, addiktif. Sehingga kita bisa lupa sukses pemimpin itu nyetak pemimpin-pemimpin lain yang lebih bagus, bukan banyaknya followers. Popularitas dapat mengalihkan perhatian pemimpin sehingga tidak menggenapkan misinya. Beberapa pemimpin bahkan mengizinkan popularitas mengubah misinya yang tadinya untuk memberi dampak lewat pemimpin-pemimpin yang dihasilkan. Sekarang dia definisikan suksesnya dengan angka banyaknya pengikutnya.
Nomor 3, kalau kita mau tetap otentik, ya, motivasi itu dalam jiwa kita ya, yang tahu kita sama Tuhan, motivasi itu batasnya tipis, kayak benang tipis sekali. Ya, kadang-kadang kita nipu diri kita sendiri. Ya, tipis sekali motivasi itu. Jadi kita biasakan diri sebagai pemimpin untuk eksamen, ya, menguji motif kita itu sesungguhnya apa. Ya, kita harus berani konfront diri kita sendiri. Motivasi kita itu apa? Banyak hal yang tersembunyi di orang-orang banyak, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nomor 4, ya, berjalan dalam kerendahan hati. Caranya gimana? Dengan tulus anggap bahwa pemimpin lain itu lebih signifikan daripada saudara, daripada saya. Jadi secara berkala periksa ego kita ini pada tempatnya atau terlalu dibesar-besarkan. Ya, kadang-kadang kita bandingkan, oh dia pengikutnya berapa, pengikut saya berapa, saya grupnya dia berapa, saya grupnya saya berapa, perusahaannya dia pegawainya berapa, perusahaan saya berapa, ya, gereja anggotanya berapa, anggota saya berapa. Jadi kita seringkali ingin lebih signifikan daripada orang lain. Kalau mau otentik, walk in humility, rendah hati, ya, anggap yang lain lebih signifikan. Filipi pasal 2 ayat 3, selalu dicek egonya, apakah dia diparkir di luar atau ikut masuk di dalam pelayanan dan hidup saudara. Yang terakhir, ya, sesungguhnya yang menolong kita adalah kalau kita ini bisa ditolong Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sadar bahwa Tuhan ada di sini, ada bersama saya. Jadi saya tidak pernah sendirian, tidak perlu saya menyembunyikan sesuatu, tidak perlu saya pretend jadi orang lain di depan orang banyak. Ya. Kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu artinya apa yang saya buat kalau saya pikir saya sendirian, atau yang saya pikirkan, yang saya katakan beda dengan apa yang dilihat orang banyak. Ya, suatu saat ada seorang pendeta mengajak orang yang sudah lama tidak ke gereja untuk kembali ke gereja. Ya, dia bilang, Om, ayo beribadah lagi, ya, berjemaat lagi. Si Om bilang, saya nggak mau. Di gereja banyak orang munafik, katanya. Terus si pendetanya bilang, ya memang kita ini banyak orang-orang yang munafik, tapi berusaha untuk makin hari makin transparan. Tapi kita di gereja masih ada tempat loh, Om, untuk satu orang lagi bisa masuk. Ya. Jadi banyak dari kita sesungguhnya kadang-kadang in one or other time ada kemunafikan dalam diri kita. Ya, kalau kita tidak mau ngakui itu sulit diselesaikan. Jadi ya, saya pernah munafik, saya pernah pretend untuk tampil beda, ya, saya pernah sembunyikan sesuatu dari publik. Tapi yang penting adalah apakah ada progres ke arah transparansi, ke arah sincerity, ke arah otentisitas. Semua kita, ya. Nah, biasanya orang yang nuduh di gereja banyak yang munafik pun ya sama munafiknya juga. Semua kita berjalan menuju terang, di mana semua akan dibukakan semua. Dan gereja harusnya menolong kita semua ke arah itu. Nah, ini topik kita hari ini tentang waktu. Penting, ya, pandangan pemimpin soal waktu menentukan dampaknya, menentukan hidupnya, menentukan kebahagiaannya. Ada beberapa poin yang saya mau ambil. Pertama dari cerita pasal 12 ayat 4 sampai 12. Ini cerita tentang kalau kita gagal melihat kekekalan dalam garis waktu kepemimpinan kita, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Jadi ini ceritanya tentang orang yang takut kepada apa yang bisa membunuh, yang mengancam hidupnya di dunia, tapi tidak takut kepada Tuhan yang mengatur kekekalan. Ceritanya begitu di perikop ini. Ya. Kalau pemimpin kita tidak melihat bahwa
plan hidup kita, visi hidup kita, misi hidup kita itu termasuk kekekalan, kita cuma lihat bahwa hidup kita ini cuma sekedar di dunia ini, ya, maka kita akan terus hidup dalam ketakutan. Ya, Tuhan pesan kalau mau ngerancang hidup kita, misi hidup kita, tujuan hidup kita, visi hidup kita, harus dimasukkan juga eternity, kekekalan itu bagian daripada plan kita. Kalau itu tidak kita masukkan dalam plan kita hanya nge-plan untuk hidup selama di bumi ini, maka kita akan dikuasai ketakutan. Itu pasal 12 ayat 4-12. Yang kedua, cerita tentang orang yang serakah ini, orang yang sukses, banyak hasil pertaniannya, kemudian dia membangun lumbung terus untuk dirinya sendiri, ya. Dia tidak sadar bahwa malam itu nyawanya sudah habis, selesai hidupnya. Nah, berkaitan dengan waktu, apa yang kita belajar? Kalau pemimpin, ya, gagal untuk melihat bahwa untuk dia bisa mengoperasikan semua titipan Tuhan itu ada batasnya. Ya, saudara, semua kita punya aset, termasuk adalah waktu, pikiran, tenaga, uang, ya, cara kita ngomong, koneksi, network, semua itu aset Tuhan titipkan pada kita. Tapi dalam kita menghidupi hidup kita, merencanakan hidup kita, kita harus sadar ada limitasi, ya, ada batas untuk ngelola itu. Setelah kita mati, tidak bisa lagi. Jadi kita harus mengelola semua aset hidup kita sedemikian rupa bahwa sewaktu-waktu kita tidak bisa meneruskan lagi. Dikelola demikian rupa. Kalau kita tidak sadar itu, bahwa nanti malam, besok malam, atau tahun depan kita bisa mati, maka kita akan hidup dalam penyesalan. Ya. Nomor 3, soal prioritas. Nah, prioritas itu adalah soal waktu juga. Mana yang duluan? Nah, kalau kita salah prioritas dalam kerangka waktunya Tuhan, ya artinya dalam garis waktu saudara, prioritasnya berbeda dengan yang Tuhan punya buat saudara, maka hidupmu akan terus khawatir. Makanya Tuhan bilang, prioritas tuh cari kerajaan Allah dulu. Nanti semua beres, kamu tidak bakal khawatir. Tapi kalau kamu salah prioritas, yang diutamakan itu yang lain-lain ini, kamu akan terus hidup dalam kekhawatiran dan depresi. Jadi cuma masalah di urutan waktu ini siapa duluan, mana duluan yang harus kita dulukan. Ya. Nomor 4, kalau kita, Yesus sampai bilang, kamu ini munafik. Ya, kalau kamu lihat angin dari barat bertiup, kamu bilang bakal hujan, betul hujan. Kamu lihat angin dari selatan bertiup, kamu bilang bakal panas, betul panas. Tapi kamu tidak mau, kamu nolak untuk memahami tanda-tanda dan peringatan Tuhan. Kamu abaikan semua. Ya. Kamu bisa, kamu mau tahu tapi tidak mau meresponinya. Munafik katanya. Jadi kalau kita abaikan tanda-tanda, ya Tuhan ini coba bicara pada kita tiap hari, kirim tanda-tanda zaman. Tapi kalau kita menolak untuk mempertimbangkan itu dalam hidup kita, tanda-tanda peringatan Tuhan, ya, kita tidak mau meresponi omongan Tuhan yang Dia tunjukkan lewat tanda-tanda di sekitar kita, maka kita akan tersandung-sandung dalam hidup ini. Dan yang terakhir, cerita tentang ini orang manajer yang bosnya pergi, ya, mempelai laki-lakinya pergi, akan pulang untuk merayakan pernikahan. Ini perumpamaan tentang mempelai pria. Ya, dia nungguin di jam pertama, mungkin jam 6 sore, ya, semangat, dia nunggu depan pintu, nggak datang. Jam kedua, jam 9 malam, dia nungguin, nggak datang. Jam ketiga, jam 12, dia nungguin, nggak datang. Akhirnya dia bilang, kita nggak tahu dia betul datang apa tidak. Akhirnya dia give up. Ya. Dan pada saat mempelai pria datang, dia tidak siap. Kemudian mempelainya masuk sendiri, dia di luar. Ya. Yesus masuk, dia di luar. Dia gedor-gedor pintu, dia bilang, aku mau masuk. Yesus bilang, pintu sudah tertutup. Ya, kamu tidak bisa lihat waktunya Tuhan. Ya, tidak mau nunggu waktunya Tuhan. Kamu tidak pusingkan bagaimana Tuhan perlu kamu siap di pintu waktu dia datang. Kamu di luar.
Terus dia bilang, tapi dulu kan kita makan sama-sama Tuhan. Tuhan bikin mujizat, Tuhan pakai saya. Ya, saya khotbah tentang Tuhan, saya melayani dulu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi alasan cerita lama kita, kesaksian dulu 20 tahun lalu dipakai Tuhan, 15 tahun lalu kita bernubuat, ya, atau 30 tahun lalu kita makan sama Tuhan, tidak kepake. Ya, kesaksian lama-lama tidak akan menolong saudara kalau saudara tidak terus terpaku kepada waktunya Tuhan, kapan dia datang kembali. Refleksi 45 menit, ya. Kisah indah bersama Tuhan di masa lalu 20, 15, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, ya. Kesaksian Tempo dulu tidak dapat menyelamatkan saudara kalau saudara tidak terlalu terus fokus matanya kepada waktu kedatangan Tuhan. Siap terus. Pertanyaannya, apakah saudara masih siaga seperti saat saudara dibaharui Tuhan dulu, lahir baru? Apakah saudara masih tetap gigih, semangat, penuh pengharapan akan kedatangan mempelai pria seperti saat Tuhan melawat hidupmu dulu? Renungkan selama 45 detik. Jangan sampai, ya, saudara pikir saudara punya kesaksian Tempo dulu yang hebat, tapi kemudian saudara ketinggalan waktu mempelai datang karena tidak siaga, tidak siap, ya, tidak lagi expecting Jesus seperti waktu dulu. Jangan sampai terjadi. Nah, topik berikutnya adalah soal kemunafikan. Yesus bicara soal ragi. Dia bilang hati-hati, ragi itu di Alkitab bisa positif, bisa negatif. Tapi yang pertama ini, Yesus berbicara tentang ragi yang negatif. Ya, hati-hati dengan raginya orang Farisi. Dan kalau saya perhatikan, kalau sudah lihat, Yesus cerita tentang macam-macam ragi. Ragi yang pertama itu ragi kemunafikan di ayat 1 dan ayat 2. Ya. Ragi itu kayak apa sih? Ragi itu kecil sekali, ya. Kemudian biasanya dicampur dengan adonan tepung gitu ya. Kalau sudah nyampur, dalam zaman dulu dibiarkan semalaman atau berapa jam, kemudian rotinya waktu dipanggang jadi besar, melar, ya, jadi empuk gitu kira-kira. Ya. Jadi yang Yesus maksudkan hati-hati, kadang-kadang maksudnya tidak kelihatan. Kemunafikan itu kadang-kadang waktu masuk, ya, tidak kelihatan, kita tidak sadar, kayaknya biasa aja. Tapi kalau dibiarkan, itu bisa merusak seluruh hidup kita, merusak seluruh organisasi. Ragi yang kecil itu bisa merubah bentuknya, ukurannya, rasanya, adonan tepung, ya, dalam sekejap, dalam semalam. Jadi cara kerjanya begitu. Nomor 2, biasanya saya pelajari tentang adonan ini. Kalau yang pinter-pinter bikin roti ada di sini, ya, ada ya, dibenarkan saya. Tapi fungsinya ragi itu adalah dia itu mengumpulkan gelembung-gelembung udara di dalam tepung, ya, sehingga kalau dia kumpul maka tepungnya menjadi membesar, ya, inflated, dibengkakkan. Karena dia penjarakan udara-udara dalam tepung tadi dikumpulin, dipenjarakan supaya gelembungkan tepungnya, adonannya. Nah, dalam sisi rohani yang digelembungkan apa? Yang digelembungkan itu ego kita. Ya, kalau kemunafikan terjadi, ya, dan ragi-ragi yang lain terjadi, ego kita sesungguhnya digelembungkan. Nomor 3, ya, biasanya di dalam kisah perjanjian lama kalau ragi itu disiapkan untuk buat roti, dia bekerjanya pas kita tidur, ya. Secara rohani juga sama, biasanya dalam gereja, pelayanan, organisasi, ragi itu bekerja dengan luar biasa pas gereja tidur, ya. Pas kita tidak ada apinya, tidak ada gerakannya, baik itu pelayanan yang saya pimpin maupun keluarga yang saudara hidupi sekarang, gereja pas tidur, tidak ada apinya, tidak ada geloranya, tidak ada misinya, ya, tidak ada air matanya.
Ya, biasanya pas seperti itu ragi menjalar dengan cepat sekali. Nah, di dalam ragi kemunafikan yang diperangkap itu udara apa? Udara saling percaya, budaya saling percaya, dan budaya confidence. Kalau ada kemunafikan, maka organisasi, keluarga, ya, gereja tidak ada saling percaya, tidak ada confidence satu dengan yang lain lagi. Nah, Yesus ingin kita berhati-hati terhadap 5 ragi ini. Kalau saya perhatikan di pasal 12, ada 5 ragi yang Yesus wanti-wanti. Selain kemunafikan, yang kedua itu ragi ketakutan. Ya, tadi perikop tadi soal orang yang takut kalau tubuhnya dilukai di bumi ini, ya. Ketakutan itu menjalar kayak ragi tadi. Kelihatannya awalnya kecil tapi contagious. Ya, kalau saudara di dalam keluarga yang satu ketakutan cepat jalar, di dalam komunitas, di gereja, ya, takut gagal, takut salah, takut ini, takut segala macam takut, ya. Takut itu kayak ragi. Ya, biasanya yang diinflated apa yang dibengkakkan apa egonya, dia merasa aku lebih penting untuk dilindungi daripada orang-orang lain. Ya. Jadi ragi ketakutan itu hati-hati. Awalnya kelihatannya kecil, kelihatannya biasa, tapi nyebar ke organisasi dengan cepat sekali. Ya, ketakutan itu paling berbahaya selain kemunafikan. Yang ketiga itu ragi keserakahan. Ya, cerita tentang orang yang tadi bangun lumbung terus mati. Ya. Kalau saudara di keluarga, orang tua ngajari kita tidak boleh ya serakah, makan secukupnya, kalau sudah ngambil dihabiskan. Tapi ngomongnya begitu, tapi kalau hidupnya orang tuanya itu tidak pernah cukup, ya. Yang digugu sama anaknya apanya? Perbuatannya atau perkataannya? Perbuatannya. Maka kita besarkan anak-anak yang keracunan dengan keserakahan. Korupsi di mana-mana itu karena keserakahan. Keserakahan dibuatnya di mana? Di keluarga. Ya. Orang tua mana yang ngajarin keserakahan? Tidak ada. Semua orang tua ngajarkan jangan serakah, tetapi kelakuan kita dalam ngambil keputusan, tidak pernah puas, tidak pernah cukup, nimbun untuk kita sendiri. Itu yang diikuti generasi berikutnya. Yang keempat itu adalah ragi kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu juga ngerogoti kita, bisa merusak organisasi, merusak keluarga, ya, bisa merusak gereja karena khawatir segala macam. Dan yang kelima itu adalah ragi yang tidak ada komitmen. Pertamanya bagus, jam kedua masih nunggu, jam ketiga masih nunggu, setelah itu tidak lagi ada komitmen. Saya kok tidak bisa seperti dulu lagi, apinya tidak ada seperti dulu lagi. Betul-betul menantikan percaya kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan segera, kok tidak ada lagi semangatnya. Tidak ada komitmen dalam hidup kita. Dan itu nyebar di organisasi dengan cepat sekali. Pemimpin satu nunjukkan sikap tidak ada komitmen, nyebar ke semua gereja. Ya, dengan cepat sekali. Apa yang Yesus ingin ajarkan pada kita? Ada 5 macam ragi berbahaya. Kelihatannya masuknya kecil, tapi semalaman dia akan menjalar kemana-mana. Bisa merusak organisasi, keluarga, perusahaan dalam sesaat. Kulturnya bisa hancur dalam semalam. Jadi kita mesti hati-hati. Ada satu topik lagi ini yang kita mau bahas tentang pelayanan pemulihan. Cerita tentang pohon yang tidak berbuah. Pohon ara di kebun anggur tidak berbuah lebat lagi. Nah, ceritanya ya, someone, ada pemimpin di saat kapanpun itu di dalam sejarah, termasuk sekarang, ada pohon ya, ada pemimpin yang sudah mungkin 3 tahun dinantikan Tuhan tidak keluar buahnya. Jadi mungkin sebelumnya berbuah, ya, sebelumnya berbuah dengan baik, lebat buahnya, orang nikmati jusnya dari pohon ara segala macam. Tapi 3 tahun terakhir Tuhan nantikan, tahun pertama tidak ada buahnya, Tuhan kecewa. Mungkin tahun kedua dia nunggu, tidak ada lagi, kecewa lagi. Tahun ketiga kecewa lagi. Akhirnya Tuhan bilang sama salah satu hambanya, tebang saja, ngabis-ngabisin tempat. Ya. Nah, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sadar dia tidak berbuah seperti dulu lagi. Ya. Jadi
tentu Tuhan kecewa. Dia nunggu buah tiap tahun tapi tidak ada buahnya. Buah itu apa? Di dalam kepemimpinan, buah itu ada dua hal. Itu dilihat di pasal 13 ayat 19 sampai 21. Yang pertama, dalam kepemimpinan buah itu dikatakan biji sesawi kecil, tapi tumbuh jadi pohon yang besar. Pohon-pohon, burung-burung berlindung di dalamnya. Jadi ada rasa aman. Mereka bangun rumah, ada komunitas, ada keluarga. Mereka dapat makan dari buahnya, dapat makanan. Jadi yang pertama, buah pemimpin itu apa? Memberi hidup. Resourcing pemimpin lain, orang lain, sehingga dapat perlindungan, dapat makanan, dapat komunitas. Yang kedua dikatakan seperti ragi, kecil tapi merubah semuanya. Jadi buah kepemimpinan yang pertama itu memberi hidup, yang kedua merubah hidup. Pertanyaannya adalah dalam hidup saudara setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir berapa banyak orang-orang yang mendapat hidup dari hidup saudara sebagai pemimpin, berapa banyak yang tertransformasi hidupnya, itu buah. Banyak pemimpin yang kelihatannya berhasil, revenue-nya banyak, pengikutnya banyak dan segala macam, tapi apakah ada buahnya seperti ini? Merubah hidup, memberi hidup. Nah, kemudian ada seorang advokat, pelayan Tuhan, pemimpin lain, yang melihat masih ada potensi. Tuhan jangan dipotong dulu, beri kesempatan, masih ada potensi. Caranya gimana? Untuk bisa dipulihkan, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Pertama, butuh seorang pembela yang percaya bahwa masih ada potensi dalam diri pemimpin ini. Selalu dibutuhkan orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan, jangan dipotong dulu, masih ada harapan. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah waktu. Jadi si orang ini berkata, beri saya waktu setahun lagi. Waktu setahun buat apa? Bukan buat jalan-jalan. Waktu setahun untuk dia habiskan bersama pohon ini. Jadi seorang advokat, seorang mentor, seorang pemimpin lain yang percaya bahwa potensinya masih ada, masih bisa dibeneri, masih bisa berbuah lagi. Kemudian yang kedua, advokat atau mentor minta sama Tuhan waktu, time. Waktu bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk yang lain, tapi untuk spend dengan pohon ini. Jadi orang yang tidak berbuah butuh didampingi, butuh hidup bersama mentor advokatnya ini. Spend time dengan pohon yang tidak berbuah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara spend time dengan pemimpin-pemimpin yang sudah 3 tahun tidak berbuah, 2 tahun tidak berbuah? Yang ketiga, itu proses healing dan recovery, penyembuhan dan pemulihan. Jadi dia bilang aku akan gali tanah di sekitarnya. Buat apa gali tanah? Supaya dikeluarkan dari tanah itu batu-batu. Batu-batu itu tidak menolong pohon untuk berbuah. Batu-batunya yang tidak berguna dikeluarkan, metal, logam keluarkan, ilalang dibuang, akar-akar pohon lain disingkirkan. Jadi kita dampingi pohon itu untuk bersihkan kepahitan, dosa, kebiasaan, habit yang membuat dia tidak berbuah apa. Jadi digali tanah di sekitarnya, create ekologi yang sehat, create environment yang sehat, create komunitas yang sehat. Batu dikeluarkan, logam keluarkan, akar pohon lain dikeluarkan, semua kepahitan, kemarahan, dosa dan segala macam keluarkan. Kemudian diberi pupuk, diberi environment ekologi yang sehat, yang baik, komunitas yang encouraging buat dia. Nomor 4, kemudian advokat ini berkata, harap-harap tahun depan dia berbuah. Jadi dalam dia menangani hamba Tuhan atau teman yang tidak berbuah selama 3 tahun terakhir ini, dia melihat ada potensi, ada harapan. It will be okay. Next year, tahun depan akan berbuah lagi. Tahun depan dia akan berbuah lebat lagi. Jadi mesti ada harapan, percaya bahwa investasinya akan merubah hidup pemimpin-pemimpin yang dia layani ini untuk berbuah lagi.
Dan yang keempat, perlu akuntabilitas. Dia perlu planning, ada time frame-nya, ya, dikatakan oleh orang ini butuh setahun, ya, dievaluasi, dimonitor tiap 3 bulan, apakah lingkungannya sudah baik, apakah sudah sembuh, apakah bunganya mulai keluar, apakah buahnya mulai keluar. Ini ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Di luar sana, saya lihat banyak sekali anak-anak Tuhan, ya, di marketplace, di gereja yang kelihatannya oke-oke saja, tapi mungkin sudah 1, 2 tahun, 3 tahun tidak berbuah lebat lagi. Kita ngomong bisa berbuah lebat lagi, tapi perlu langkah-langkah yang diambil. Pertanyaan pribadi ini, ya, refleksi pribadi. Kapan pernah tidak sudah mengalami seperti pohon ara yang tidak berbuah ini? Ya, setahun saya pernah alami, ya, 2 tahun, 3 tahun, sibuk pelayanan, ya, kayaknya secara dunia sukses, gitu ya, semua kecukupan dan segala macam. Tapi kalau buahnya seperti yang dikatakan tadi, betul-betul banyak burung berlindung cari makan di pohon ini, betul-betul tiap minggu ada orang yang diubahkan hidupnya, tertransformasi. Saya tidak mengalami itu, ya, selama sekian tahun waktu itu. Nah, pertanyaannya buat saudara, pernah enggak? Terus bagaimana Tuhan memulihkan saudara supaya yang lain bisa belajar dari saudara? Apakah ada orang yang menjadi pembela seperti orang di dalam Lukas pasal 13 tadi, menjadi advokat buat saudara di hadapan Tuhan? Saya akan masuk ke bagian terakhir, ya. Kita bicara tentang ragi, ya. Di Alkitab ragi itu bisa diartikan positif, bisa negatif, saya katakan. Tapi ada yang namanya hari raya roti tidak beragi. Ini ayatnya, ya, ditulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat 3. Jadi ini dirayakan di Israel tiap tahun, ya, biasanya pada saat-saat Passover, ya, dikatakan jangan engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yaitu roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau akan terus ingat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi peringatan roti tak beragi itu ada tujuannya, ya, dirayakan tiap tahun untuk makan. Jadi kalau Yesus ngomong soal ragi, langsung orang Israel masuk ke sini. Ini bicara soal hari raya roti tak beragi, ya. Jadi kemudian kita perlu paham maksudnya Tuhan apa? Maksudnya Tuhan adalah selama hidupmu, ya, kalau perlu diingatkan setahun sekali, kalau perlu diingatkan setahun 2 kali, supaya selama hidupmu tuh kamu ingat, ya. Ingat apa? Hari pada saat engkau keluar dari Mesir. Itu penting sekali. Kalau kita sekarang hari pada saat kita terima Tuhan Yesus, hari pada saat lahir baru. Ingat, jadi hari raya roti tak beragi tujuannya supaya apa? Kita selalu hidup seperti waktu kita keluar dari Mesir, seperti waktu kita lahir baru, ya. Seperti apa itu? Yang pertama, ya, adalah soal anugerah, ya. Dikatakan supaya kamu selalu ingat malam itu, hari itu, waktu kamu meninggalkan perbudakan, keluar dari Mesir. Itu semua anugerah, bukan pekerjaannya orang Israel. Orang Israel tidak perang, tidak ngapa-ngapain waktu keluar dari Mesir. Itu semua anugerah. Tuhan tidak berkata, kamu taati Taurat, dan tak keluarkan dari Mesir. Tidak, ya. Jadi hidup kita ini juga adalah anugerah. Kita harus sadar terus bahwa kita harusnya tidak layak, tidak pantas, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Pada saat kita masih berdosa, Dia mati buat kita.
Jadi pada saat kita bertobat dulu, kalau sudah masih ingat, kita betapa sadarnya kita orang yang kotor, berdosa demikian rupa, diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sangat bersyukur. Orang yang bersyukur tidak bisa demand, tidak bisa nuntut apa-apa. Ya, hanya bisa apa yang tak terima hidup ini lebih daripada segala-galanya, anugerah Tuhan. Yang kedua, ya, kita harus ingat juga kita berjalan dalam kerendahan hati waktu kita terima Tuhan Yesus dulu. Karena bukan oleh kerjaan kita selamat, oleh pemberian Tuhan. Ya. Jadi dikatakan dalam Ulangan 16:3, hidup dalam kerendahan hati menyadari bahwa kamu itu dulu budak di Mesir. Ya. Ingat asalmu itu dulu budak, bukan Paulus bilang kamu bukan orang-orang hebat, orang-orang yang tidak ada artinya diangkat Tuhan. Jadi artinya kita ingat hari kita bertobat tuh ingat apa? Bahwa kita dulu itu sampah, gombal katanya Yesaya, ya penuh dosa. Oleh karena kita ingat masa lalu kita terus hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, dikatakan di sini di Keluaran pasal 12 ayat 11 menjelaskan hal yang sama. Beginilah kamu harus memakannya, cara makannya nih, yaitu dengan pinggangmu yang dililit sabuk, dengan kasutmu di kakimu, dengan tongkat di tanganmu, dan kamu harus makan dengan terburu-buru, dengan cepat. Ya. Jadi apa? Tandanya apa sabuk di pinggang? Siap untuk perang, alert, siap bergerak, bukan santai, bukan comfort zone, bukan cari nyaman, bukan itu. Ya. Tapi pada hari kita dilepaskan, kita diingatkan harus hidup seperti pada waktu kita keluar dari Mesir. Keluar ke Mesir, siaga. Ya, sabuk diikat, kasut di kaki, tongkat di tangan, siap perang, alert. Kita bergerak, bukan santai, bukan nganggur, bukan comfort zone. Ya. Dan kemudian yang keempat, ada sense of urgency. Dikatakan kamu harus makannya dengan cepat, terburu-buru, kita tidak punya waktu. Ya, kenapa harus tidak beragi? Kita tidak bisa nunggu sampai besok. Banyak orang malam ini mati tanpa Tuhan Yesus. Ya, berapa banyak orang yang butuh pertolongan, banyak orang yang tidak berbuah, yang butuh diberi advokasi, ditolong dan segala macam. Ada urgensinya. Pada saat kita bertobat, urgensinya tinggi. Ya, jangan sampai di depan my watch, ya, orang hidupnya tersia-siakan, terbuang ke neraka. Ada urgensinya. Dan itu yang Yesus mau kita ingat waktu dia ngomong soal ragi. Roti tak beragi itu ada karena ada sense urgensi. Kalau kita kasih ragi, tidak bisa dimakan sekarang. Harus nunggu 4 jam lagi, 6 jam lagi, baru besok. Tidak sempat, tidak ada waktu. Jadi makan roti tak beragi itu artinya ada urgensinya. Kita harus bertindak sekarang. Tuhan mau datang segera. Yang kelima dikatakan di pasal 12 ayat 42 Keluaran. Malam itu, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan terus terjaga, artinya dia lek-lekan Tuhan itu. Waktu ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah Israel, semalaman Tuhan dikatakan Tuhan matanya melek mengawasi barisan Israel keluar dari Mesir malam itu. Dan itulah juga malam yang untuk seterusnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai malam peringatan. Pada malam itu orang Israel tidak boleh tidur, berjaga-jaga. Berjaga artinya apa? Supaya yang lain bisa tidur. Seperti Tuhan itu matanya melek sepanjang malam menjagai Israel. Pada saat kita merayakan roti tidak beragi, kita harus terjaga untuk menjagai saudara kita yang lain. Jadi pada saat kita dikembalikan untuk mengingat kembali saat kita keluar dari Mesir, saat kita bertobat, harusnya punya jiwa, aku adalah penjaga saudaraku. Aku bukan hidup untuk diriku sendiri. Malam ini aku melek, karena waktu itu Tuhan melek semalaman jagai aku. Sekarang aku melek untuk jagai orang-orang lain, supaya tidak ada yang celaka. Slide saya yang terakhir, buat saudara, renungan untuk besok. Ya, besok ambil waktu, renungan yang perlu action. Kapan terakhir kali
saudara tanda petik memperingati hari roti tidak beragi. Hari di mana saudara dibawa untuk ingat kembali pada saat sudah bertobat. Ya. Ini recalibrate kembali kepada masa saudara keluar dari Mesir, bertobat. Ya. Pada saat saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Kapan terakhir kali saudara dibawa Tuhan merayakan hari roti yang tak beragi, yang artinya dibawa kembali ke peristiwa pertobatan saudara. Saat saudara dipenuhi dengan ucapan syukur, hidup ini anugerah, tidak ada tuntutannya apa-apa pada Tuhan. Aku tidak layak, ya. Hidup aja udah untung, apalagi diberi kesempatan melayani. Waduh, syukur-syukur banget, ya. Tapi kita setelah hari kemudian mulai nuntut, mulai macam-macam, ya, komplain dan segala macam. Pada saat kita bertobat dulu, cinta mula-mula, sangat peka secara rohani. Dengar Tuhan, dengar suaranya Tuhan. Ya, kita nikmati doa semalam-malaman, kita nikmati, ya. Betul-betul karena merasa saya tidak boleh tidur, ya, supaya tidak banyak orang celaka malam ini. Kita berjaga semalaman. Kapan terakhir kali ya kita semalaman tidak tidur, sembahyang, seperti waktu dulu kita pertama kali bertobat, dan dengan rasa urgensi yang tinggi? Apakah sudah waktunya buat saudara, ya, tanda petik untuk merayakan hari raya roti tak beragi, dibawa Tuhan kalibrate kembali kepada cinta yang mula-mula. Pada saat hidup ini semua soal anugerah, ya. Tidak ada demand, tidak ada tuntutan. Pada saat kepekaan rohaninya bagus, hidup penuh pengucapan syukur, semalam-malaman sembahyang bersama Tuhan, berjaga-jaga buat gerejanya, buat bangsa ini, dengan urgensi yang tinggi. Tidak bisa nunggu sampai dikasih lagi sampai besok, sampai bisa enak empuk rotinya. Tidak ada waktu lagi. We got to do something now. Renungan buat besok, ya. Berdoa supaya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Tujuannya roti tak beragi setiap tahun diadakan supaya kita terus hidup seperti pada saat kita dipanggil, saat kita lahir baru.